Perkenalkan, saya Devi Arsani Purba dari Prodi Pendidikan Akuntansi C 2020. Di sini saya membuat video mengenai software Atlas dalam auditing yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan teknik audit berbantuan komputer. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu software Atlas. Software Atlas ini merupakan sarana untuk menjalankan prosedur audit, mendokumentasikan hasilnya, serta prosesnya tersebut sebagai dasar pemberian opini. Fungsi dari software Atlas ini membantu para akuntan publik dalam memahami dan menerapkan sistem auditing yang berlaku dalam pemberian jasa yang profesional. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan auditing sampling. Audit sampling ini berperan dalam menghitung parameter sampel, memilih sampel, dan menilai hasil sampel. Di sini saya melampirkan sebuah gambar perhitungan rencana sampel dengan cara pengisian. Yang pertama, nilai performance materiality ini akan diisi secara otomatis dari hasil penentuan tahap sebelumnya. Yang di mana specific item subject to spread evaluation ini merupakan jumlah nilai item yang telah atau akan diuji secara terpisah sesuai dengan karakteristik tertentu, yang dimana auditor harus mengisi range yang diperoleh dari tabel di atasnya. Penentuan nilai confidence factor ini mengacu kepada resiko yang telah dinilai untuk setiap akun yang dapat dilihat dari tanda warna kuning sebagai nilai acuannya. Selanjutnya, pada nilai sample size akan dihitung secara otomatis berdasarkan formula pada informasi pada kotak di bawah tabel range. Jika sebelumnya auditor telah menetapkan nilai spesifik materiality pada akun tertentu, maka auditor harus memilih akun tersebut secara drop-down pada kolom akun-akun yang mempertimbangkan spesifik materiality dengan nama akun yang sama dengan nama akun yang ada di judul lead schedule pada bagian atas, apabila nama akun yang terpilih berbeda dengan nama akun lead schedule tersebut. Berikutnya di sini ada penilaian analisis dengan cara pengisian. Yang pertama, auditor hanya perlu mengisi pada kolom berwarna kuning atau dengan catatan dengan pengisian manual, dan kolom berwarna ini pengisian dengan memilih drop down. Pada kolom analisis vertikal diisi secara manual oleh auditor dengan mengisikan perbandingan tiap-tiap akun aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai persentase dari total aset, dan tiap-tiap akun pendapatan dan beban sebagai persentase dari pendapatan. Auditor dapat mempertimbangkan angka pembanding lainnya yang relevan bila hal tersebut lebih tepat. Selanjutnya, auditor perlu untuk mengisikan analisis horizontal berupa perubahan atas saldo akhir tahun dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya pada kolom perubahan akhir periode, baik dalam nilai rupiah maupun dalam persentase. Auditor juga dapat mengisikan data terkait rata-rata industri untuk membandingkan kewajaran nilai akun pada laporan keuangan audit dengan laporan keuangan rata-rata industri yang sejenis dengan pengisian secara manual. Sebagai tahap akhir, auditor harus mengisikan kesimpulan yang diperoleh atas hasil analisis pada kolom simpulan dengan memilih drop-down yang tersedia sehingga status KKP menjadi komplit. Apabila pada kolom simpulan ini auditor memilih drop-down, maka prosedur analisis final tidak memadai, maka akan muncul kolom menjelaskan. Selanjutnya, auditor harus mengisikan penjelasan mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom yang tersedia dengan pengisian manual. Baiklah, di sini saya menampilkan sebuah gambar pada kolom kedua tentang analisis rasio keuangan dengan cara pengisian. Yang pertama, auditor hanya perlu mengisi pada kolom berwarna kuning dengan pengisian manual, yang dimana kolom hasil analisis awal ini akan terisi secara otomatis untuk masing-masing rasio yang tersedia. Auditor hanya perlu mengisikan rasio-rasio pada kolom hasil analisis final dengan dapat mengacu kepada rumus-rumus yang tersedia pada kolom paling kanan dengan menggunakan data yang tersedia. Lalu pada kolom periode sebelumnya juga akan secara otomatis untuk masing-masing rasio akan terisi. Lalu, auditor dapat mengisikan rata-rata rasio untuk industri sejenis pada kolom rata-rata industri yang dibandingkan rasio audit sehingga dapat digunakan sebagai menilai kewajaran rasio laporan keuangan audit. Auditor perlu memberikan hasil analisis atas rasio-rasio yang telah dihitung, termasuk hasil perbandingan rasio-rasio antar periode atau rasio periode kini final dan rasio periode sebelumnya, serta dengan rata-rata rasio industri pada kolom analisis secara manual. Sebagai tahap akhir, auditor harus mengisikan kesimpulan yang diperoleh atas hasil analisis pada kolom kesimpulan dengan memilih drop-down yang tersedia sehingga status KKP menjadi komplit. Apabila pada kolom kesimpulan ini auditor memilih drop-down,
prosedur analisis final tidak memadai, maka akan muncul kolom untuk menjelaskan. Maka auditor di sini harus mengisikan penjelasan mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom yang tersedia secara manual. Nah, kemudian di sini ada penyusunan kertas kerja pemeriksaan, yang dimana kertas kerja ini merupakan rangkuman angka laporan keuangan dari angka saldo awal sampai dengan angka final hasil audit setelah terdapat penyesuaian. Dengan cara pengisian yang pertama, dalam kertas kerja ini auditor harus melakukan pengisian melalui pilihan drop-down terkait laba atau rugi tahun berjalan berdasarkan nama akun yang relevan. Selanjutnya, auditor harus melakukan pengisian melalui pilihan drop-down terkait ekuitas lainnya berdasarkan nama akun yang relevan apabila rincian dari OCI ini disajikan dalam kumpulan ekuitas lainnya. Namun demikian, apabila dalam penyajian laporan keuangan ekuitas lainnya ini dibuat secara rinci per akun, maka auditor tidak perlu melakukan mapping tersebut. Angka dalam penyusunan kertas kerja pemeriksaan ini untuk setiap akun terisi secara otomatis dari input saldo awal serta input CAJ atau PAJ, yang dimana pada bagian atas kolom saldo per unit terdapat kontrol untuk memastikan khusus terkait apakah saldo laporan keuangan atau neraca yang telah diaudit sudah benar. Jika belum, maka akan muncullah angka selisihnya. Berikutnya di sini ada kalkulasi pembandingan dan manipulasi data, yang dimana di sini saya juga sudah melampirkan sebuah gambar, yang dimana kertas kerja ini digunakan untuk melakukan prosedur analitis awal atas laporan keuangan klien sebagai bagian dari prosedur penilaian resiko. Prosedur analitis awal ini merupakan salah satu prosedur untuk menilai kemungkinan adanya risiko salah saji dari suatu akun. Kertas kerja ini merupakan kontrol atas isian kertas kerja pendukungnya. Setiap akhir kertas kerja pendukung tersebut terdapat simpulan yang dipilih menggunakan drop-down. Jika kotak status KKP menunjukkan incompleted, berarti terdapat prosedur yang tidak dilakukan, maka harus dijelaskan pertimbangan auditor tidak menyelesaikan prosedur tersebut. Kemudian di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai cara pengisiannya, yang dimana auditor memilih tahun buku atau kolom hijau sehingga secara otomatis angka pada posisi laporan keuangan, laporan laba rugi yang akan dianalisis menjadi terisi, dan dimana angka-angka tersebut berasal dari input laporan keuangan pada tahap awal. Pada kolom rata-rata industri, auditor harus memasukkan rata-rata persentase industri sejenisnya. Selanjutnya, auditor akan menganalisis perbandingan tersebut yang dituangkan secara manual pada kolom keterangan mengenai perubahan. Lalu pada akhir kertas kerja ini terdapat kotak simpulan yang harus menggunakan pilihan drop-down. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi proyek seperti anggaran dan pemonitoran waktu. Di sini saya sudah juga menampilkan sebuah gambar dengan cara pengisian. Yang pertama adalah lokasi waktu. Rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati. Pada bagian ini auditor memasukkan data secara manual sebagai berikut. Yang pertama, tanggal mulai dan berakhirnya pelaksanaan perikatan. Yang kedua ada jam mulai kerja, lama istirahat, dan jam pulang kerja dalam format 24 jam. Yang ketiga ada jumlah hari libur baik Sabtu atau Minggu maupun libur lainnya. Dan yang keempat ada jam kerja efektif per hari yang diisi secara manual berdasarkan hasil perhitungan jam kerja efektif per hari dari poin 1B. Hal di atas ini dilakukan untuk mengetahui jumlah jam efektif dalam pelaksanaan perikatan, dengan catatan jika tidak ada hari libur di hari Sabtu, Minggu, dan hari libur lain tetap bekerja, dan auditor dapat mengisi dengan 0 atau 0,0001. Yang kedua ada rencana alokasi jam jasa per tim pada setiap tahapan audit, yang dimana pada bagian ini auditor menentukan jumlah jam kerja setiap tahap untuk setiap auditor. Nama auditor yang muncul secara otomatis merupakan hasil dari penentuan tim, perikatan pada analisis penerimaan, dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Selanjutnya, auditor memilih peran setiap anggota dalam tim dengan menggunakan pilihan drop-down. Alokasi rencana jam jasa terdapat dua jenis alokasi, yaitu alokasi rencana jam dan alokasi rencana jam kerja otomatis dan aktual. Alokasi rencana jam kerja otomatis ini dihitung menggunakan rumus tertentu, sedangkan pada alokasi rencana jam kerja aktual ini, auditor harus memasukkan jumlah alokasi rencana jam kerja setiap auditor secara manual.
Yang kelima ada alokasi rencana jam kerja aktual yang harus diisi auditor meskipun auditor memutuskan menggunakan angka perhitungan alokasi rencana jam kerja otomatis. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan kelengkapan data, konsistensi, alokasi, dan ketepatan. Di sini juga saya sudah menampilkan sebuah gambar yang dimana dengan cara pengisian yang pertama, untuk kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat, termasuk adanya pembatasan lingkup, kolom menyebabkan salah saji material, dan kolom berdampak pervasif terdapat drop down ya atau tidak. Pada kolom bukti audit yang telah dikumpulkan cukup dan tepat, dapat diisi dengan ya oleh auditor, yang artinya auditor dengan pertimbangan profesional judgment-nya menyimpulkan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk merumuskan opini, dan dapat juga diisi dengan tidak, yang berarti auditor dengan pertimbangan profesional judgment-nya ini menyimpulkan belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, termasuk karena adanya pertimbangan pembatasan lingkup audit yang berdampak pada kecukupan dan ketepatan bukti audit. Apabila kolom bukti audit yang dikumpulkan telah cukup dan tepat ini telah diisi, maka selanjutnya auditor harus menentukan dampak atas respon tersebut terhadap laporan keuangan, apakah menyebabkan salah saji material atau berdampak pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan atau tidak. Apabila pada kolom menyebabkan salah saji material ini diisi dengan tidak, maka keterangan berdampak pervasif ini tidak akan dimunculkan secara otomatis dan kolom yang tersedia harus dikosongkan. Apabila kolom menyebabkan salah saji material ini diisi dengan ya, maka keterangan berdampak pervasif akan muncul dan kolom yang tersedia harus diisi sesuai dengan penilaian auditor dengan ya jika menyebabkan dampak yang pervasif dan tidak jika tidak menyebabkan dampak yang pervasif. Apabila pengisian telah selesai dilakukan, maka akan muncul opini yang disarankan sesuai dengan SA 700 dan 705 pada kolom opini yang disarankan. Pada kolom opini auditor, auditor harus mengisikan secara manual opini yang sesungguhnya diterbitkan oleh auditor. Dalam hal opini yang diterbitkan ini berbeda dengan opini yang disarankan, maka auditor harus memberikan penjelasan atau justifikasi atas perbedaan tersebut pada kolom. Jika opini berbeda, mohon dijelaskan secara manual. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan rumus proses bisnis, yang dimana pada bagian ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada bagian awal, yang dimana berisi salah satu bentuk metode untuk memprediksi kebangkrutan atau pilot dari suatu klien dengan menggunakan analisis Altman-Zwick score. Di bagian samping kanan terdapat perhitungan otomatis untuk metode ini dan hasil akhir dari perhitungan serta simpulannya. Auditor dapat menjadikan salah satu indikator ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat isu mengenai keberlangsungan usahanya. Untuk mendapatkan hasil analisis Altman-Zwick score ini, auditor harus memasukkan pilihan nama akun secara drop-down pada kolom berwarna hijau sesuai dengan nama saldo laba yang relevan dengan laporan keuangan audit. Selanjutnya, auditor memasukkan pilihan nama akun secara drop-down pada kolom berwarna hijau sesuai dengan nama model pemegang saham yang relevan dengan laporan keuangan audit. Lalu pada bagian yang kedua ada analisis kelangsungan usaha, yang dimana terdapat daftar faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam prosedur audit untuk menilai keberlangsungan usaha. Di sini saya sudah menampilkan sebuah gambar. Kemudian di sini ada bagian yang ketiga, yaitu prosedur dan aktivitas yang terkait, yang dimana ada terdapat pertanyaan dari aspek keuangan dan operasional diisi atau dijawab dengan pilihan drop-down ya atau tidak. Jika dijawab ya, maka diberi penjelasan secara manual serta dilampirkan dokumen pendukung terkait atas kondisi tersebut. Di sini saya juga sudah menampilkan contoh pada gambarnya. Lalu di sini ada bagian akhir atau simpulan, yang dimana jika salah satu pertanyaan pada bagian kedua dijawab ya, maka otomatis akan terdapat simpulan, yaitu terdapat permasalahan going concern yang dijelaskan rencana manajemen dan pendapat auditor atas rencana manajemen. Di sini saya juga sudah memberikan sebuah gambar, yang dimana selanjutnya auditor akan mengisi uraian rencana manajemen atas isu going concern tersebut jika ada dan mengisi tanggapan atau pendapat auditor atas rencana tersebut pada kolom yang tersedia.
auditor harus menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh terkait analisis kelangsungan usaha dengan memilih drop-down berdasarkan analisis atas rencana manajemen tersebut. Jika auditor menilai bahwa bukti audit tidak cukup dan tepat, maka auditor harus menjelaskan alasannya pada kolom setelahnya. Auditor tidak harus menjawab atau mengisi seluruh pertanyaan. Salah satu kondisi saja diisi prosedur sudah dianggap dilaksanakan sehingga status KKP-nya komplit. Baiklah, pada bagian akhir ini saya akan membahas mengenai ikhtisar, sort, merge, split, rasio untuk analisis data. Yang dimana di sini saya juga sudah melampirkan sebuah gambar dengan cara pengisian yang dimana auditor hanya perlu mengisi pada kolom berwarna kuning dengan pengisian manual. Kolom hasil analisis awal ini akan terisi secara otomatis untuk masing-masing rasio yang berbeda. Auditor hanya perlu mengisikan rasio-rasio pada kolom hasil analisis final dengan dapat mengacu kepada rumus-rumus yang tersedia pada kolom paling kanan dengan menggunakan data yang tersedia. Untuk kolom periode sebelumnya akan terisi juga secara otomatis untuk masing-masing rasio. Kemudian auditor dapat mengisikan rata-rata rasio untuk industri sejenis pada kolom rata-rata industri yang dibandingkan dengan rasio audit sehingga dapat digunakan sebagai menilai kewajaran rasio laporan keuangan audit. Auditor perlu memberikan hasil analisis atas rasio-rasio yang telah dihitung, termasuk hasil perbandingan rasio-rasio antar periode atau rasio periode kini, final, dan rasio periode sebelumnya, serta dengan rata-rata rasio industri pada kolom analisis secara manual. Sebagai tahap akhir, auditor harus mengisikan kesimpulan yang diperoleh atas hasil analisis pada kolom kesimpulan dengan memilih drop-down yang tersedia sehingga status KKP menjadi komplit. Apabila pada kolom kesimpulan ini auditor memilih drop-down dengan prosedur analisis final tidak memadai, maka akan muncul kolom untuk menjelaskan yang dimana auditor harus mengisikan penjelasan mengapa hasil analisis tidak memadai pada kolom yang tersedia secara manual.